Ada pertanyaan nih Ustadz dari jamaah. Kita punya hutang nih, yaitu hutang ribawi, dan uang kita hanya cukup untuk itu, dan saudara kita juga butuh untuk keperluan lain. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Oke, jadi ada pemirsa ini apa tadi namanya punya hutang ribawi, dan dia punya uang hanya untuk menutup ribawi itu. Lalu di sisi lain saudaranya itu membutuhkan gitu ya. Nah ini harus dirinci sebenarnya Bang Dirman. Pertama yang harus diketahui itu pertama ribawi itu adalah dosa besar. Ya. Yang kedua hutang itu juga harus segera lunasi gitu ya. Nah ini trip bagi pemirsa maupun jamaah kalau punya hutang ribawi segera dilunasi ya. Caranya itu adalah dengan pertama negosiasi dengan pemberi hutang agar dibayarkan hanya pokoknya saja. Ya. Dan itu diperbolehkan dalam Islam. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan boleh ya kita itu untuk membayar pokoknya saja. Dan itu harus dinegosiasikan ya dengan bank atau apanya gitu. Yang kedua terkait dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah seseorang punya hutang ribawi dan dia hanya punya hutang untuk melunasi itu, tetapi di sisi lain ada saudaranya yang berkebutuhan, ya, dia meminjam atau meminta gitu. Nah ini harus dirinci lagi, apakah saudaranya itu meminjamnya untuk perkara yang wajib atau bukan? Kalau misalkan dia meminjamnya itu untuk perkara yang wajib, misalkan dia di rumahnya tidak ada yang bisa dimakan, sehingga kalau dia tidak menemukan makanan, dia bisa meninggal atau hak dasarnya seperti akal itu rusak. Gitu ya. Nah ini dalam Islam yang harus didahulukan adalah saudaranya. Kenapa? Karena tidak boleh kita membiarkan darurat. Ini ada dalam hadis Arba'in ya, Imam Nawawi hadis yang ke-32 bahwa tidak boleh seseorang itu berbuat yang menyebabkan doror. Dan tidak boleh orang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, tidak boleh. Dan mendiamkan perkara itu tadi, ya orang kelaparan itu adalah perkara yang membahayakan, yang dilarang dalam hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa perawi hadis dari Ibnu Abbas. Ya, jadi Bang Dirman, kalau saudara kita itu kelaparan, ya, sedangkan kita harus membayar utang ribawi dan hanya punya utang itu saja, maka dahulukan saudara. Kita. Ya. Ini berlaku bukan hanya saudara, seluruh manusia, ya, seluruh manusia baik dia muslim maupun non muslim, kalau dia kelaparan dan kita mengetahuinya kalau dia tidak makan hari ini, ya, lalu kita mendiamkannya, kita akan berdosa. Lebih utama itu adalah memberikan makanan dengan uang itu agar tidak terjadi bahaya. Gitu ya. Dalam konteks itu adalah dia kelaparan, dia harus diberikan makanan. Insya Allah Allah Maha mengampuni terkait dengan riba tadi. Jikalau didahulukan kepada yang tadi sesuai syariah, insya Allah Allah akan bantu lagi, gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan saudara. Saudara ini misalkan meminjam atau meminta kepada kita bukan perkara karena kelaparan, tapi perkara-perkara yang lain, misalkan kebutuhan anak sekolah atau hal-hal yang lain yang tidak begitu wajib, misalkan ya dalam konteks lebih afdol mana membayar hutang ribawi atau membantu saudara yang butuh, maka diutamakan adalah membayar ribawi. Ya, membayar ribawi pribadi si pemirsa ini, lunasi baru ke yang lain, begitu. Tapi bagaimana misalkan, ini memang pertanyaan ini akan bercabang kemana-mana, bagaimana. Nah, ada juga begini Bang Dirman, ada seseorang yang dia sebenarnya mampu, lalu saudaranya, saudara kandung, karib, kerabat itu sedang tidak mampu. Nah, dia sedang berkebutuhan. Ya, menurut penelitian psikologis, orang-orang itu, Bang Dirman, lebih mudah membantu orang lain ketimbang kerabatnya. Kenapa?
Karena satu segen, misalkan dia adiknya, lalu kakaknya, pamannya minjem duit, nah itu segen. Segennya kenapa? Nggak enakan. Ya. Padahal dia ingin membantu. Ini penelitian psikologis ya. Yang kedua, biasanya kalau saudara minjem itu nggak dibayar. Itu sering terjadi. Nah iya, makanya karena sering terjadi itu, seseorang tuh enggan untuk meminjamkan kepada saudaranya. Ini penelitian ya. Penelitian ini tidak ada konteksnya dengan yang pertanyaan tadi. Nah ini penelitian. Maka saran saya jangan begitu. Dahulukanlah kalau misalkan ada seseorang dan kerabat kita yang sama-sama membutuhkan, ya bagaimana mereka membutuhkan itu minjam ke kita, itu yang diutamakan adalah saudara dulu. Ya kalau statusnya sama ya, ya tidak menyebabkan darurat. Kenapa saudara dulu? Karena Rasulullah SAW bersabda yang intinya bahwa bersedekah, menolong orang lain itu pahalanya satu. Tetapi menolong, bersedekah, saudara karib kerabat itu pahalanya dua. Pertama, pahala menolongnya, pahala sedekahnya, misalkan kalau sedekah. Yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahim. Gitu Bang Dirman. Jadi dahulukan teman, dahulukan saudara dulu. Itu baru teman. Nah ini penelitian loh. Iya, memang benar sih yang kata Ustadz tersebut. Karena memang kebanyakan orang-orang tersebut tidak mau meminjamnya pada saudara karibnya sendiri. Karena itu tadi, kalau saya pinjamkan ke saudara saya, kebanyakan nggak dibayar. Memang itu fakta yang sering terjadi. Iya betul. Maka penelitian tadi benar dong. Nah, iya, benar. Betul. Bahkan mereka beranggapan bahwasanya ya udahlah, daripada saya minjamkan saudara sini menjadi musuh, mendingan ke orang lain saja kayak gitu. Oke. Karena dalam penagihan juga kalau orang lain enak ya. Kalau saudara sendiri baru minjam berapa duit kayak gitu. Akhirnya kan jadi akhirnya silaturahmi bisa putus gara-gara utang tersebut. Siap. Jadi silaturahmi terputus gara-gara nggak dikasih pinjam 100. Iya. Pinjam dulu 100.